Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, mau mengalami hari-hari yang baik? Bacaan firman terambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik, harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Dalam merencanakan dan melakukan sesuatu, ada sementara orang yang selalu dan pasti mencari dan menunggu hari yang baik, bahkan tidak jarang pergi bertanya kepada orang-orang pintar alias dukun atau paranormal. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Roma, ada orang yang menganggap hari yang satu lebih penting atau lebih baik dari hari yang lain. Tetapi ada orang juga yang menganggap semua hari sama saja. Roma pasal 14 ayat 5. Pada dasarnya, maksud setiap orang mau dan rindu mencari hari yang baik adalah supaya apapun yang dilakukan atau dikerjakannya mengalami kesuksesan dan keberhasilan, serta terhindar dari hal-hal yang buruk, terlebih dari kerugian dan musibah. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka boleh-boleh saja. Tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan apabila kita mau mengalami hari-hari yang baik, apabila kita mau mengalami dan meraih kesuksesan dan keberhasilan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, mau mengalami hari-hari yang baik atau keadaan yang baik, kita harus mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita. Yaitu, jangan merasa apapun kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Jangan menganggap pintar, kuat, mampu, dan sebagainya. Kemudian, lakukanlah semuanya dalam kejujuran dan kebenaran, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Juga dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.